皆さん、こんにちは。勉強はどうですか? 順調に進みますね. Hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran yang ketiga ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Shiji Daimeishi. Jika pada video yang lalu kita sudah mempelajari Shiji Daimeishi, kore, sore, are, dan kono, sono, ano, Shiji Daimeishi yang akan kita pelajari hari ini adalah koko, soko, asoko. Dengan kata tanyanya yaitu doko. Sebelum masuk ke materi, Sensei ingatkan lagi ya, bahwa Shiji Daimeishi adalah kata tunjuk yang tentu saja memiliki peran untuk menunjuk. Kata tunjuk yang akan kita pelajari hari ini adalah kata tunjuk yang berkaitan dengan tempat dan arah. Tempat, basho, arah, hogaku. Sore dewa, hajimemashou. Kata tunjuk koko, soko, asoko secara letak sama seperti penggunaan Shiji Daimeishi sebelumnya, kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Namun, seperti yang Sensei katakan sebelumnya, koko, soko, asoko berkaitan dengan tempat, basho, atau arah, hogaku. Koko digunakan ketika pembicara menunjukkan tempat dan arah yang ada di dekatnya. Jibun ni chikai. Soko digunakan ketika pembicara menunjuk tempat dan arah yang jauh dari dirinya namun dekat dengan lawan bicaranya. Aite ni chikai. Asoko digunakan ketika pembicara menunjuk tempat atau arah yang letaknya jauh dari dirinya juga jauh dari lawan bicara. Ryoho kara toi. Sedangkan doko merupakan kata tanya yang digunakan ketika tidak mengetahui di mana subjek yang dimaksud berada. Shugo ga wakaranai toki tsukau. Sederhananya, jika kata tunjuk ini kita artikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi koko di sini, soko di situ, asoko di sana, dan doko di mana. Kita mulai ke penggunaan kata tunjuk ini dalam kalimat lengkap ya. Pertama, kita akan menggunakan kata tunjuk koko, soko, asoko yang menunjukkan tempat, di mana Shiji Daimeishi atau kata tunjuknya sebagai subjek. Pertama-tama, lihat rumus berikut. Koko, soko, asoko diletakkan sebelum joshi atau kata bantu wa yang berfungsi sebagai subjek. Baru setelahnya diisi dengan tempat, kemudian ditutup dengan des sebagai kopula. Lihat contoh berikut. Koko wa toshokan desu. Di sini perpustakaan. Soko wa toire desu. Di situ toilet. Asoko wa shokudo desu. Di sana kantin. Kata tunjuk koko, soko, asoko yang juga merupakan subjek pada kalimat ini menunjukkan tempat apa yang ditunjuk oleh Shiji Daimeishi. Do desu ka? Sekarang mari kita perhatikan contoh kalimat selanjutnya. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini kelas. Koko wa daigaku desu. Di sini universitas. Koko wa Bandung desu. Di sini Bandung. Meskipun subjek pada kalimat ini hanya menggunakan kata tunjuk koko yang artinya di sini, namun tempat
atau basyo yang ditunjukkannya ternyata bisa dimulai dari ruang lingkup terkecil sampai yang lebih besar. Dengan kata lain, kalimat-kalimat ini seolah ingin mengatakan di sini adalah kelas yang berada di universitas. Dan universitas ini ada di Bandung. Dan di sini adalah Bandung. Do desu ka? Wakarimashita ka? Kedua, kata tunjuk koko, soko, asoko yang menunjukkan arah di mana tempat atau basyo yang menjadi subjek. Kita lihat rumus berikut. Uketsuke wa koko desu. Resepsionis di sini. Uketsuke wa soko desu. Resepsionis di situ. Uketsuke wa asoko desu. Resepsionis di sana. Pada contoh kalimat ini, basyo menjadi subjek. Kemudian diikuti dengan joshi wa. Baru diikuti oleh shiji daimeishi ditutup dengan des sebagai kopula. Di mana shiji daimeishi pada kalimat ini menunjukkan arah atau hogaku untuk menunjukkan di mana subjek atau tempat basyo yang dimaksud berada. Do desu ka? Daijoubu desu ka? Sore ja, tsuzukimashou. Ketiga, benda atau mono lah yang menjadi subjek. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Denwa wa koko desu. Telepon di sini. Denwa wa soko desu. Telepon di situ. Denwa wa asoko desu. Telepon di sana. Pada contoh kalimat ini, benda atau mono menjadi subjek. Kemudian diikuti dengan joshi wa. Diikuti oleh shiji daimeishi. Baru ditutup dengan des sebagai kopula. Di mana shiji daimeishi pada kalimat ini menunjukkan arah atau hogaku untuk menunjukkan di mana benda atau mono yang dimaksud berada. Selain kata tunjuk koko, soko, asoko, tempat atau basyo dan benda mono bisa menjadi subjek, ternyata kita juga bisa menggunakan kata ganti orang, ninsho daimeishi, menjadi subjek, yang digunakan untuk menanyakan arah atau hogaku atau tempat basyo dari keberadaan subjek orang tersebut berada. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh berikut. Tanaka sensei wa asoko desu. Pak Tanaka di sana. Tanaka sensei wa jimushou desu. Pak Tanaka di kantor. Do desu ka, minasan? Benkyou sureba benkyou suru hodo omoshiroku natte kimashita ne. Semakin dipelajari, semakin menarik ya pelajaran bahasa Jepang kita hari ini. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kata tanya dari shiji daimeishi koko, soko, asoko, yaitu doko, yang artinya di mana. Untuk penggunaan kata tanya doko, teman-teman cukup memilih subjek yang akan digunakan seperti basyo, tempat, atau ninsho daimeishi, atau kata ganti orang. Kemudian diikuti dengan joshi wa. Baru terakhir ditambahkan kata tanya doko dan kopula desu ka. Lihat contoh berikut ini. Taikukan wa doko desu ka? Gedung olahraga di mana? Sato sensei wa doko desu ka? Ibu Sato di mana? Lalu bagaimana jika kita menjadikan hogaku, arah, sebagai subjek dalam kalimat tanya?
Shiji daimesi bisa dijadikan subjek saat bertanya hogaku. Arah dengan catatan hanya untuk konfirmasi, kakunin. Lihat contoh berikut. A dan B sedang berkendara. Lalu B tertidur. Ketika bangun, B bertanya pada A. Koko doko desu ka? Di sini di mana? Koko wa Sakura Dori desu. Di sini di Jalan Sakura. E-sang bertanya kepada B-sang, di mana dia harus meletakkan laporan yang dia tulis. Kore wa doko ni okimasu ka? Ini diletakkan di mana? Asoko ni oite kudasai. Tolong letakkan di sana. Asoko wa doko desu ka? Di sana di mana? Chukue no ue ni oite kudasai. Tolong diletakkan di atas meja. Do desu ka? Lalu bagaimana jika kalimatnya tidak dalam bentuk konfirmasi? Bisakah kalimatnya seperti ini? E-sang berada di sebuah ruangan di dalam sekolah. Lalu E-sang bertanya kepada B-sang. Koko wa doko desu ka? Ini di mana? Koko wa gakko desho? Meskipun lawan bicara dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh si pembicara, namun ada kalanya kalimat ini terdengar tidak lazim. Sehingga akan lebih baik jika kita bertanya lebih spesifik seperti berikut. Perhatikan baik-baik rumus ini. Koko wa nan desu ka? Di sini apa? Koko wa nan no basho desu ka? Di sini apa atau tempat apa? Koko wa nani basho desu ka? Di sini apa atau tempat apa? Atau dalam kalimat lengkapnya, Koko wa nan desu ka? Koko wa nan no shitsu desu ka? Koko wa nani shitsu desu ka? Di sini ruangan apa? Koko wa lounge desu. Di sini lounge. Do desu ka? Wakarimashita ka? Sekarang teman-teman sudah bisa menggunakan kata tunjuk shiji daimesi, koko, soko, asoko, dan kata tanyanya doko dengan tepat ya. Kalau begitu, kita mulai berlatih ya. Yatte miyou! 1番 正解です。2番 正解です。3番 正解です。4番 正解です。皆さん、よく頑張りましたね。Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik pelajaran hari ini ya. Silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar atau di Instagram Senseiku ya. Soreja, kore de owari ni shimashou. Mata ne! 皆さん、チャンネル登録をしてね。いいねボタン、コメント、シェアも忘れないでね。
Teman-teman, tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa like, share, dan komennya juga ya. Sensei tunggu.